Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Sukacita hari ini kita boleh bersama-sama bergabung beribadah. Kita akan menaikkan pujian, kita serahkan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kuduskan hati kami, layakkan kami. Biarlah Tuhan ibadah kami adalah ibadah yang menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan. Inilah hidup kami, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Dan biarlah Tuhan kami melakukannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Biar menjadi penyembahan Tuhan.
keinginan kami Tuhan. Biarlah kami semakin kecil, Engkau yang semakin besar Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita akan siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kasih Terima kasih setiamu. Tuhan. Bapa di dalam surga, Haleluya. Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami mengadakan ibadah ini Tuhan. Di mana kesekian kalinya kami mengadakan ibadah online. Sementara sidang jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing, Kau berikan sukacita. Dan hamba-Mu juga mohon kemurahan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan pengurapan yang sama Tuhan berikan kepada sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa lainnya akan mengganggu ibadah kami. Kuasa yang tidak akan undang roh-roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati. Roh-roh kenajisan kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak kembali lagi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita walaupun di dalam ibadah kita tidak bersama-sama di dalam satu tempat. Namun kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar akan mendengar sebagian firman Allah. Pagi hari ini firman Allah akan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan bacakan dengan cepat. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu
menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi di kota Filipi. Ketika Paulus dan Silas melayani Tuhan di Filipi dengan mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, maka dia ditangkap, difitnah oleh penguasa Romawi, didera dan dijebloskan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang merasa dirugikan, dalam hal ini materi, oleh pelayanan Paulus dan Silas, mereka memfitnah dan mengadukan Paulus dan Silas kepada penguasa Roma, sehingga mereka ditangkap, dianiaya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mereka, orang-orang kota itu yang memfitnah Paulus dan Silas, mereka mengatakan, orang-orang ini mengacau kota ini. Ya, bukankah fitnah keji semacam ini juga yang dialami oleh Yesus? Ya, pada hari-hari terakhir ketika dia ditangkap sebelum dia disalibkan. Ya, pada waktu itu mestinya Yesus punya kuasa untuk membela. Tetapi karena ketaatannya, maka kesempatan untuk membela diri itu tidak digunakan. Itu yang membuat penderitaan makin hebat. Kita mendapatkan satu masalah, kita bisa membela diri, namun harus tidak menggunakan kuasa yang kita punya. Itu menyakitkan, Bapak Ibu. Ya, coba direnungkan. Ya, kita punya kuasa tetapi tidak kita gunakan. Ya, bahkan di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Lanjut, bukan hanya ditangkap, mereka didera, ya, dicambuk. Seperti
gurunya seperti Yesus. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sini kita lihat dan bisa membayangkan betapa penderitaan Paulus dan Silas dan para rasul umumnya ketika melayani Tuhan di sana. Melayani itu seperti itu. Ya. Kita harus mengatakan kepada orang lain, ya, I have nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Ya. Bukan merasa bisa, merasa punya, merasa hebat, bukan seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, meneladani gurunya dalam hal seperti ini, itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya. Yaitu dengan sukacita memikul salib. Ya. Katanya kepada mereka di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari. Bukan kadang-kadang. Bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau mau mengendaki pelayanan kita ini paripurna, maka hal memikul salib itu harus menjadi pakaian daripada orang Kristen. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Melayani Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kita. Ya. Seperti diingatkan kita, aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang melakukan segala sesuatu hanya apa yang Tuhan suruhkan kepada kami. Itu adalah motonya orang yang melayani Tuhan. Ya. Sebab pelayanan harus benar-benar meneladani Kristus. Kalau tidak bisa menyangkal diri, lebih baik tidak melayani. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, membela diri dan sebagainya. Itu bukan karakter pelayan Kristus. Teladan kita adalah Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Di Yohanes 4 ayat 34 itu. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tidak ada teladan yang lain. Dan itu dibuktikan oleh Paulus dan Silas ini. Dengan motivasi yang benar. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pelayanan kita. Tidak ada teladan yang sempurna. Selain Kristus. Ya. Seperti nyanyian terakhir tadi. Kita harus benar-benar hidup melayani Tuhan itu didasari hidup yang sudah bertobat. Bukan setengah bertobat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Hidup lama kita itu tidak ada artinya lagi. Paulus mengatakan, semua atribut-atribut yang dia miliki, itu adalah sampah. Setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dimasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke penjara yang di tengah. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan, bisakah kita mengucap syukur? Iya. Memang paradoks.
tidak cocok dengan logika. Di tengah-tengah kesulitan kita harus mengucap syukur. Orang Kristen seperti itu. Iya. Orang Kristen seperti itu. Dihina, direndahkan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah ya menjadi orang Kristen. Tidak mudah. Tetapi jaminannya keselamatan kekal. Dan hidup di dunia ini tidak dipermalukan. Amin. Luar biasa toh yang seperti itu. Memang hidup orang Kristen ini tidak mudah. Tetapi teladan kita Kristus, bukan yang lain. Ini yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui apa yang terjadi pada kehidupan kita, Allah mau menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Agar kita tetap takut dan hormat kepadanya. Dalam hal ini, Allah berkehendak melalui Petrus dan Silas untuk melaksanakan pekerjaannya. Ya, saya katakan di sini ada target, ya, yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya. Dalam kehidupan saudara dan saya juga begitu. Keberadaan saudara dan saya di suatu tempat. Tuhan mau memakai kita dimanapun kita berada. Dimanapun. Di tempat kita bekerja. Di tempat kita bergaul. Nah. Namun, seperti Paulus dan Silas, dia berani bayar harganya. Dia menghampakan dirinya. Ya. Dia menghampakan dirinya. Saudara dan saya juga begitu. Dia taat kepada bapaknya. Ya. Tuhan berkehendak, kita mau, ya, seperti Paulus dan Silas ini. Tuhan mau memakai Paulus dan Silas. Dia rela menderita, masuk penjara. Ya. Maka dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ini dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan kita sama. Respon kita yang tidak sama. Ya. Selalu saya ingatkan, seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 20. Mereka yang mau melayani Tuhan. Mereka yang mau melayani Tuhan, mau menyucikan dirinya, akan dipakai Tuhan menjadi alat yang mulia. Ya. Dituntut kehidupan kita. Kita pengen melihat mujizat, tetapi tidak mau bayar harganya. Bagaimana bisa? Paulus ini ketika masuk di penjara, dipasung. Ya, dulu belum ada borgol. Dia menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa itu. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kita dipaksa untuk setiap rumah mengadakan ibadah setiap hari. Yang tadinya tidak bersyukur. Bersyukur Tuhan. Tuhan ingatkan kami. Waktu yang kami abaikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami bisa laksanakan dalam keadaan yang seperti ini. Bersyukur Bapak Ibu. Orang hanya pengen melihat mujizat. Hanya kita berdoa uma-umi. Ya. Tetapi kita tidak mengalami proses kematian. Loh, jangan dong aku ditangkap. Jangan dong aku didera. Itu salib yang harus ditanggung. Maka firman Allah mengatakan, ya, yang tidak mau memikul salib, tidak bisa mengikut Yesus. Amin saudara. Hati-hati ya, kita mesti tahu betul. Ya. Ketaatan kepada kehendak Allah
Itu yang menyebabkan terjadi mujizat yang besar ini. Ya, terjadi gempa bumi. Semua pasungan itu terlepas. Bahkan dikatakan pintu-pintu penjara terbuka. Ini ketaatan dari pihak dua orang, Silas dan Paulus yang dipenjara. Ya. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kepala penjara itu melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedang dan ingin mau bunuh diri. Namun dilarang oleh Paulus. Melalui doa dan pujian Paulus serta Silas, Allah membuat mujizat yang luar biasa. Mungkin saat itu kepala penjara ini dengan segala kesombongannya melihat Paulus dan Silas orang ya hukuman masuk penjara. Di sini ya dibuat hal yang luar biasa. Tuhan membuat mujizat yang dahsyat, sementara kepala penjara dibuatnya tidak berdaya, tidak berkutik, tersungkur di depan Paulus dan Silas, di hadapan hamba-hamba Allah. Ya, nyata di sini. Kalau saudara dan saya membaca dan saudara renungkan, ya, Tuhan tahu bagaimana meninggikan hamba-hambanya. Ya. Jangan main-main. Ya. Allah saudara dan saya adalah Allah yang pengasih lagi penyayang. Namun seperti katakan di kitab Ibrani, Dia adalah Allah yang menghanguskan. Kepala penjara ini tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ya. Bukankah itu cara Tuhan meninggikan hamba-hambanya? Haleluya. Kita tidak perlu meninggikan diri untuk melayani Tuhan. Merasa penting, merasa hebat kalau tidak ada kita. Tutup gerejanya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin karena talentanya luar biasa. Atau mungkin karena hartanya yang banyak. Jangan. Harta itu bisa terbang. Ya. Harta itu bisa terbang. Ya. Kepandaian pun bisa diambil oleh Allah. Saudara melihat kesombongan dari Nebukadnezar. Sehingga dia dibuat seperti binatang. Untuk sesaat. Bisa dibuat. Ya. Saya punya teman seorang dokter yang sudah senior. Ya. Lebih senior dari saya. Bagus sekali. Ya. Suatu saat dia bikin resep tidak bisa. Ya. Langsung diterbangkan ke mana? Ke Singapura, ya. Dan sekarang pensiun. Tidak lagi praktek dokter. Ya. Di atas langit masih ada langit, ya. Orang dulu bilang, ya. Tetapi di atas kita ada penguasa tunggal yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Tuhan menguasai segala sesuatu, termasuk hidup saudara dan saya. Ya. Beginilah caranya Tuhan mengangkat hamba-hambanya dan meninggikan nama Dia. Oleh karena itu Petrus tidak salah mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Kalau waktunya kita ditinggikan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tetapi kalau kita masih harus menjalani proses kematian, memikul salib bahkan mati, kita jalani dengan mengucap syukur. Jangan merasa kecil dilihat orang, direndahkan orang. Yang merendahkan manusia saja kok. Maka firman Allah tidak salah mengatakan jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Manusia hanya bisa membunuh tubuh kita. Mencabut nyawa kita. Tetapi takut itu hanya kepada Tuhan semata-mata. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Ayat 30-33 kita melihat perkataan yang luar biasa. Ketika
tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Kita mendengar, membaca perkataan daripada kepala penjara. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Inilah pertanyaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pemberita Injil. Ya, di dalam pelayanannya. Setelah melalui perjuangan dan pergumulan, mungkin juga penderitaan badani, sebagaimana dialami Paulus dan Silas. Pertanyaan semacam ini akan sangat membahagiakan. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Ya Bapak Ibu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Yaitu hanya melalui Yesus. Yang kita beritakan bukan kalau kita percaya kepada Yesus bisa menjadi kaya, menjadi hebat, bukan. Jika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Keselamatan kekal, tetapi juga dipelihara sebagaimana janjinya di dunia ini. Yang percaya kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, setelah mendengar firman Allah yang diberitakan oleh Paulus dan Silas, kepala penjara dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Ini goal setting ya dari perjuangan Paulus dan Silas yang sudah diskenariokan oleh Tuhan dan dijalankan dengan apik oleh Paulus dan Silas. Ya. Tuhan menawarkan pelayanan dijalani dengan taat walaupun harus memikul salib, mengalami penderitaan, kehilangan kebebasan. Namun endingnya adalah hal yang luar biasa. Kepala penjara tokoh. Ya, sasarannya, targetnya orang-orang di penjara yang melihat pintu-pintu terbuka. Itu pasti banyak yang percaya. Tetapi kalau kepala penjara dan seisi rumah ini, targetnya ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka-mereka yang menyaksikan mujizat-mujizat ini akan percaya juga kepada Yesus. Puji Tuhan. Kita tahu Allah bekerja dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada saudara dan saya sampai sekarang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Jika kita mau taat dan memikul salib seperti Paulus dan Silas ini, kita pun bisa dipercaya menjadi alat Tuhan yang hebat. Yang hebat Tuhan, bukan kita yang hebat. Ya. Kita hanya sarana, jalan saja. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hebat. Amin. Ini Bapak, Ibu, Saudara. Pelajaran yang berharga kekristenan itu seperti itu. Kuncinya mengikut Yesus menjadi murid Tuhan harus mau memikul salib. Banyak kali kita berdalih-dalih untuk menghindari salib. Sehingga tidak pernah mengalami mujizat. Karena menghindari salib. Memikul kuk itu memang tidak gampang. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal 28. Pasal 11 ayat 28 itu. Hai engkau yang berbeban berat, datanglah kepada aku. Hai engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Iya. Sebab salib yang kutaruhkan itu, ya, kuk yang kutaruhkan itu enak katanya. Ya. Kita tidak mau memikul salib. Ya. Maka tidak akan terjadi mujizat. Jangan heran. Dari sekian banyak teman-teman yang percaya kepada Yesus.
Kenapa aku kok tidak mengalami seperti yang dialami si A si B? Kita harus melihat, sudahkah kita memikul salib seperti Kristus? Ya. Kalau kita setia memikul salib dalam mengiring Yesus, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Dan Dia bukan hanya menghadirkan keselamatan, tetapi juga memberkati saudara dan saya. Ya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya akan berdoa dan para imam yang melayani akan segera berdiri di samping dan belakang saya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan mendapatkan sasaran di hati kami masing-masing. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan dengan ketaatan yang kami lakukan, kami boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan. Tuhan, berkati perjamuan yang akan kami terima. Dan apabila kami menikmatinya, menguatkan kami dalam kami mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya pagi hari ini kita masih dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang mulia Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, jika kalian ada ganjalan satu sama lain di dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, selesaikan dengan baik. Biarlah kita menikmati tubuh dan darah Tuhan dengan tidak bercacat di hadapannya. Karena firman Allah mengatakan, karena aku kudus, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidup. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama. Kita pendahkan zaman berkat di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi, lebih tinggi dari mereka. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh dan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan anak istrimu di rumah. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam persekutuan itu Tuhan membuat utuh, membuat keluarga kami makin menjadi satu di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu makin menguatkan kami, makin menguatkan iman kami di dalam kami mengiring Engkau. Sebagaimana firman Allah yang disampaikan, ketaatan akan firman-Mu membuat Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami serta mempermalukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kesulitan apapun yang mereka alami, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan dalam hal-hal yang lain, namun Tuhan mampu memelihara umat sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauhkan umat-Mu dari jangkitan virus corona yang sekarang ini dan penyakit-penyakit lain untuk sidang jemaat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pencobaan diberikan jalan keluar, sehingga kami boleh bersukacita berkirang-kirang karena kelepasan yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Bapak Presiden Jokowi beserta aparat-aparat pemerintah, baik sipil, militer, kepolisian, teristimewa juga Tuhan aparat kesehatan yang ditugas untuk membereskan, menanggulangi penyebaran COVID corona. Berikan hikmat pemerintah kami untuk mengatasi semua masalah ini Tuhan. Dan bukan hanya masalah corona, tetapi juga akibat-akibat yang ditimbulkannya. Teristimewa masalah ekonomi Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan segenap jajaran menteri-menteri dan alat-alat serta pemerintah dari pusat sampai di daerah, dari tingkat yang tertinggi sampai yang paling rendah. Berikan kepada mereka roh kejujuran di dalam mengatasi ini, untuk menyalurkan bantuan yang tidak sedikit, kurang lebih 400 triliun, bukan jumlah yang kecil. Berikan kepada mereka keadilan, berikan kejujuran, takut akan Tuhan. Sebab kehidupan gemerlap di dunia ini tidak ada artinya nanti di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Berikan kepada mereka rasa takut dan gemetar akan penghakiman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kesehatan kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan jajaran yang lain. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pulau Bali. Tuhan berkati lingkungan sekitar kami, klien kami, lurah kami, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kesejahteraan Bali, kesejahteraan kami. Dan tamu-tamu segera bisa berdatangan baik domestik maupun internasional untuk meramaikan wisata di Pulau Bali, mendatangkan devisa bagi kami dan mendatangkan kemakmuran bagi kami yang tinggal di Pulau Bali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu limpah atas kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu ke atas, terimalah berkat yang dari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih anugerah damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan rohnya yang kudus. Yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus memberkati kita yang percaya katakan. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.